Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Paskah sudah semakin dekat. Kalau dihitung, selama sekian lama kita bermati raga, berpuasa, minggu depan kita sudah masuk hari Minggu Palma. Minggu depan sudah masuk Minggu Palma. Maka diharapkan orang juga membawa palma. Datang membawa palma. Diberkati. Dan kemudian nanti dibawa pulang lagi setelah diberkati. Untuk apa? Untuk menyambut Kristus. Peristiwa di mana dalam Minggu Palma juga akan disampaikan kisah sengsara, penderitaan. Dan ajakan hari ini, di mana semakin memuncak menuju kepada penderitaan Kristus, kita diajak untuk merenungkan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini dari kitab Yesaya. Disampaikan bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru, membuat kehidupan yang baru, mengajak kepada umat manusia untuk hidup secara baru. Maka diminta supaya mulai meninggalkan hal-hal yang lama. Oleh karena itu, diajak untuk meninggalkan hal-hal yang lama itu, maka kemudian supaya tidak lagi mengingat-ingat masa lalu, tapi memikirkan kehidupan masa depan. Tapi kita ini seringkali masih banyak berhalu tentang masa-masa lalu. Ya, masa-masa lalu, terutama orang-orang yang sudah berkeluarga itu loh. Yang dulu laku keras. Ya, punya pacar banyak, ya toh? Yang punya pacar banyak, kemudian milih ketika berkeluarga pilih yang ini, terus pikirkan, iya sekarang sengsara ya. Seandainya dulu saya milih dia, gitu loh. Saya bahagia. Sekarang saya sengsara dengan pasangan yang nyebelin ini. Bisa jadi begitu ya. Saya nggak tahu, nggak punya saya, jadi saya enggak. Tapi orang bisa memikir masa lalu. Oh seandainya dulu, oh seandainya dulu, seandainya dulu. Yang dipikirkan seandainya dulu, seandainya dulu. Maka kemudian tidak pernah move on. Nah, orang nggak pernah hanya mikirkan, oh sudah diputusin pacar. Masih terus saja mikirkan, goblok juga ya. Nah, goblok juga, sudah diputuskan ya sudah. Oh dia nggak seneng kok. Iya toh, pengennya dia harus seneng sama saya. Oh, siapa yang mengharuskan? Yang pikirkan masa lalu, masa lalu. Nah, juga bisa mikirkan masa lalu. Kadang-kadang orang, oh dulu dengan orang tua saya bahagia, saya happy, setelah berkeluarga saya susah. Pengennya kayak dulu lagi, kayak dulu lagi. Bacaan ini mengajak kita bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dan akan lebih-lebih kepada orang-orang pilihannya. Maka ajakannya untuk mulai mari kita tinggalkan yang lalu-lalu. Memikirkan masa depan, apa yang saat ini, pikirkan masa depan. Kalau mikirkan masa lalu ketika hidup bahagia, ketika hidup senang, masa lalu, sekarang hidup susah, hanya mikir-mikirkan, oh malah tambah susah. Hidup kita tambah susah. Pikirkan masa depan. Maka kalau sudah memikirkan masa depan, yang dipikirkan adalah berbagai macam upaya. Upaya untuk menghidupi masa depan itu menjadi lebih baik. Contohnya bacaan Injil. Bacaan Injil, orang-orang Yahudi membawa seorang yang kedapatan berbuat zina. Yang dibawa perempuan. Enggak dua-duanya, enggak laki-lakinya kok enggak dia. Jangan-jangan lakinya itu malah juga ikut yang membawa itu. Kurang ajar juga ya. Jadi yang dibawa hanya perempuan. Tujuannya apa mereka membawa perempuan?
untuk mencobai Yesus. Jadi ada target lanjutannya mencobai Tuhan Yesus. Supaya ada sesuatu yang bisa untuk menyalahkan Yesus. Kalau orang itu dirajam, padahal belum tentu dia berbuat zina. Orang itu dirajam mati, Yesus yang salah. Kalau nggak dirajam, maka Tuhan Yesus melawan hukum Musa. Serba salah. Untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk, menulis sesuatu di tanah. Mungkin tulisannya goblok lu. Bisa jadi gitu ya. Saya nggak tahu tulisannya apa, tapi nulis di tanah. Kalau dia nulis di tanah, kemudian terus mereka nanya terus kepada Tuhan Yesus, mendesak supaya Yesus menghukum. Padahal Yesus bukan istilahnya dihitung sebagai ahli Taurat atau orang Farisi, tapi terus menanyai Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bersabda pada mereka, barang siapa yang tidak berbuat dosa, silakan lempar batu yang pertama. Maka yang pergi mulai dari yang tua. Karena yang tua dosanya banyak. Jadi kita lihat aja yang kita sekarang ini dosanya banyak. Makin tua makin banyak. Jadi nggak usah tua-tua. Daripada nanti dosanya, nah, silakan duluan. Ya, memang orang tua saya dosanya banyak. Jangan-jangan dia salah satu orang yang berbuat zina juga. Dosanya banyak. Ya, dalam kehidupan kita. Nah, kita memang hidupnya kadang-kadang seperti orang Farisi. Orang-orang Yahudi yang bawa orang berzina itu. Menuding orang berbuat salah. Menuding. Padahal di sini yang ditudingkan 1 jari, yang 3 sendiri. Nyalahkan orang itu gampang, menuding kesalahan orang itu gampang. Tapi ini berarti ngajak refleksi hidup kita. Injil ini mengajak refleksi hidup kita bahwa kita orang berdosa. Bahwa Tuhan yang Maha Rahim mau membuat sesuatu yang baru. Artinya membuat sesuatu yang baru. Kita ini orang-orang yang tidak layak, dosanya banyak. Tapi Tuhan mengampuni kita. Mengangkat kembali kita. Mengajak kembali kita, mari sini, mari kita hidup secara baru. Tawaran Tuhan itu hari ini sedang berlaku bagi kita. Kita orang-orang yang sudah dipilih, maka dikatakan tadi, aku akan memberi minum umat pilihanku. Mengundang kita untuk datang memperbaharui hidup kita. Maka Paulus dalam bacaan kedua tadi, segala sesuatu kuanggap rugi demi untuk mengenal Kristus. Jadi Kristus sudah begitu segalanya. Nah, kalau mengingat Paulus, masa lalunya payah. Wong dia yang mengejar-ngejar membunuh para murid Kristus, tapi suatu saat disergap oleh Kristus. Jadikan alat pewarta Kristus. Kalau mengingat-ingat masa lalu, ngenes Paulus. Nggak nyaman hatinya. Tapi karena memikirkan ke depan. Maka mari saudara-saudariku, dalam kehidupan kita, pribadi maupun keluarga, mari kita meninggalkan hal-hal yang kira-kira membuat luka batin kita. Membuat luka batin kita itu yang kemudian kita pikirkan. Mari kita sekarang mulai tinggalkan itu. Karena kemudian kalau kita mikirkan masa lalu yang membuat luka batin, nggak nyaman terus. Apalagi kalau sepasang suami istri itu loh.
Luka batinnya banyak apa enggak? Banyak. Dosanya banyak enggak? Banyak. Dua-duanya berdosa enggak? Berdosa. Mari. Sudah tahu dua-duanya berdosa, tapi saling nuding. Kamu dosanya ini. Kamu dosanya ini. Nah, terus ya yang ada ribut terus. Kita bangun kehidupan keluarga. Kita saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Karena belajar dari Paulus, segala sesuatu kuanggap rugi. Kalau sudah mengenal Kristus, segala sesuatu kuanggap sampah. Karena demi Kristus, kematian dan keselamatannya, kebangkitannya. Kita bangkit menuju kepada kehidupan yang baru. Kita nata kehidupan keluarga kita. Mulai kapan kalau kita enggak sekarang? Menata kehidupan yang baik, mari kita mikirkan yang baik untuk kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Punya semangat memikirkan ke depan. Karena ke depan lebih menjanjikan daripada kita berhalu dengan masa lalu yang menyakitkan. Mari kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menata hidup yang baru. Kita penuh semangat supaya roh Tuhan sungguh-sungguh membawa kepada kehidupan kita hidup secara baru. Menatap masa depan dengan roh kebangkitan Kristus itu memberikan semangat baru dalam kehidupan kita dan berani meninggalkan hal-hal yang lalu, luka-luka batin dengan pengampunan, saling mengampuni, saling menata satu sama lain dalam kehidupan untuk menatap masa depan menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.